Shalom adik-adik yang di rumah. Kembali hari Minggu ini kita bertemu lagi ya adik-adik. Dan kita bersekolah minggu dari rumah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai pada hari ini. Pastinya adik-adik sudah siap-siap nih untuk bersekolah minggu, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga kita mau dengar firman Tuhan supaya hidup kita semakin dikuatkan ya, dan iman kita menjadi bertumbuh. Itulah pentingnya sekolah minggu. Ya, adik-adik semuanya pasti semuanya bersukacita ya. Mari kakak undang kita semua memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, I love you Jesus. Semuanya bisa bersama-sama bertepuk tangan ya. Bersukacita sekali ya, kita mencintai Yesus. Sekarang kita sama-sama berdoa memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga dan memelihara kami tadi malam. Pagi ini kami bangun dengan bersukacita dan kami mau memuliakan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, Tuhan sudah sangat baik memelihara hidup kita. Walaupun sekarang kita berada di rumah masing-masing, kita disarankan untuk tidak keluar rumah karena saat ini sedang pandemi COVID-19. Namun kita bersyukur
kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Adik-adik dengar suara burung tidak? Wah, di rumah kakak ada banyak burung ya. Banyak burung dan mereka berterbangan ke sana kemari ya. Dengarlah suara mereka bernyanyi setiap hari. Mereka dipelihara oleh Tuhan juga. Mereka diberikan makanan oleh Tuhan juga. Disediakan makanan juga oleh Tuhan. Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan. Burung pipit yang kecil. Adik-adik semuanya, kita itu lebih dari burung pipit yang kecil yang dikasihi Tuhan ya. Tuhan mengasihi kita semua ya. Anak-anak Tuhan yang suka sekali memuji Tuhan. Kita selalu dikasihi Tuhan. Dengan cara apa Tuhan mengasihi kita? Dengan menyelamatkan kita ya. Menyelamatkan kita dari dosa supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Kita boleh beroleh selamat, nanti masuk surga kalau kita setia kepada Tuhan. Cara Tuhan mengasihi kita sungguh luar biasa. Dia mau mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa ini. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus mau menanggungnya karena Allah begitu mengasihi kita dan mau beranugerah kepada kita. Karena itu kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semuanya, saat ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan nantinya akan disampaikan oleh Kak David. Adik-adik dengar baik-baik ya. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita angkat pujian bersama-sama dulu ya. Pasti bisa semua lagu. Ketuk, mengetuk. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Biar firman Tuhan itu mengetuk hati kita. Dan Tuhan mau masuk ke dalam hati kita, mau berbicara kepada kita. Ayo kita sama-sama angkat pujian mengetuk ya. Dia mau
Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikuti doa Kak Tri ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Berilah telinga yang baik untuk kami mendengarnya, dan hati yang penuh ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami dipersiapkan dengan kuasa Roh Kudus, agar hati kami menjadi tanah yang subur, dan firman-Mu itu bisa bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita dengar firman Tuhan ya. Nah, baik adik-adik, sekarang kakak akan menceritakan firman Tuhan. Nah, cerita ini bukan cerita ngarang-ngarang ya. Ceritanya berasal dari dalam Alkitab. Oke. Semua dengarkan dengan baik dan tidak perlu main-main dulu ya. Kita dengarkan sampai habis. Oke. Nah, begini ceritanya. Ketika Tuhan Yesus melayani ke kota-kota ataupun ke desa-desa atau ke kampung-kampung, Tuhan Yesus itu sering sekali dan banyak sekali dikerumuni oleh orang-orang banyak. Ada yang mau datangin Yesus supaya disembuhin dari penyakit-penyakit. Ada yang mau datangin Yesus supaya mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kemudian ada yang mau datangin Yesus itu karena mau melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dan ada juga yang mau mendengarkan Tuhan Yesus, yang mau datangin Tuhan Yesus karena mau dekat-dekat aja gitu. Jadi pelayanan Tuhan Yesus itu sangat-sangat banyak dan Yesus sangat sibuk melayani banyak orang untuk mengabarkan kabar keselamatan, yaitu Injil. Nah, di suatu hari Yesus sedang melayani di sebuah kota. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek mendengarkan bahwa Yesus sedang mengunjungi kota mereka. Jadi mereka sangat bersemangat untuk mau datangin Tuhan Yesus. Selain mereka mau bawa bayi-bayi mereka juga, lalu anak-anak mereka juga. Selain mereka sendiri, mereka mau bawa bayi, kemudian bawa anak-anak. Nah, mereka lalu jalan dan ingin mendatangi Tuhan Yesus sambil bawa bayi dan anak-anak tadi ya. Tapi adik-adik, setelah mereka sampai, ternyata murid-murid Tuhan Yesus ini mencegah mereka. Mereka bilang, "Pergilah kalian. Tuhan Yesus sedang melayani orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah besar-besar. Tuhan Yesus tidak ada waktu untuk melayani anak-anak ataupun bayi-bayi." Lalu para orang tua atau kakek nenek yang bawa anak-anak dan bayi-bayi tadi merasa sedikit kecewa dan mereka sepertinya akan gagal bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh murid-muridnya tadi, dan Yesus terganggu dengan apa yang dikatakan oleh murid-murid tadi. Lalu Yesus berkata,
biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan bayi-bayi itu datang kepadaku. Jangan engkau cegah mereka. Biarkan mereka datang kepadaku. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak, dan nenek-nenek dan kakek-kakek yang membawa anak-anak dan bayi-bayi tadi sangat senang. Mereka langsung datangin Tuhan Yesus dan mereka langsung bertemu dengan Tuhan Yesus dekat sekali. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak tadi. Kemudian Tuhan Yesus juga memberkati mereka dan menjamah mereka. Dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga berbicara kepada murid-murid dan orang tua dari anak-anak itu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita harus sama seperti anak-anak ini. Kalau kalian percaya, kalian harus memiliki kepercayaan yang sama seperti anak-anak ini. Kalau kalian mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus itu, mereka akan sangat percaya. Dan mereka begitu senang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi begitulah cerita pada hari ini. Anak-anak, bayi-bayi juga memerlukan Tuhan Yesus. Tidak cuma orang besar, tidak cuma kayak kakak atau orang-orang yang sudah dewasa. Anak-anak, bayi-bayi pun memerlukan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, jadi bayi-bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kakek nenek, semua perlu Tuhan Yesus. Nah, seperti itu cerita kakak pada hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus mengizinkan anak-anak untuk datang kepadanya. Dan Yesus juga memberkati dan menjamah mereka. Adik-adik, Kak David tadi sudah menyampaikan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan tadi? Nah, tadi Tuhan Yesus sangat senang dengan anak-anak yang datang kepadanya dan dia memberkati anak-anak. Nah, adik-adik yang terkasih, anak-anak, bayi-bayi dibawa kepada Tuhan agar mereka dekat kepada Tuhan. Tujuannya apa adik-adik? Agar mereka mengenal Tuhan. Kalau mereka sudah mengenal Tuhan, anak-anak, bayi mengenal Tuhan, maka hidup mereka akan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Apa maksudnya bergantung kepada Tuhan? Wah, jadi kakak jelaskan ya. Bergantung kepada Tuhan artinya sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Percaya dalam hal apa? Dalam semua hal ya. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Jadi kalau bergantung kepada Tuhan Yesus, bergantung kepada Allah itu artinya kita percaya sepenuhnya hidup kita berada di tangan Tuhan. Tuhan memberikan kebutuhan kita ya. Karena Allah mengasihi kita. Contohnya bagaimana ya bergantung kepada Allah itu? Ya setiap hari dengan kita berdoa. Sama seperti misalnya adik-adik bergantung kepada orang tua. Kalau bayi masih sangat bayi, mereka minum susu pun dikasih sama mamanya ya, atau
netek sama mamahnya. Bajunya semuanya diganti oleh mama atau papa atau kakak. Popoknya kalau basah diganti. Semuanya bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada orang tuanya ya. Dan kalau misalnya mereka sedang sakit, kedinginan, maka yang merawat itu adalah orang tuanya. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau misalnya seperti adik-adik yang sudah besar, yang sudah TK atau sudah SD, nah itu memang bisa melakukan, misalnya makan sendiri ya, misalnya mandi sendiri, sudah tidak bergantung kepada orang tua. Tetapi adik-adik percaya kepada orang tua. Percaya bagaimana? Percaya orang tua akan menyiapkan makanan itu untuk adik-adik. Percaya bahwa orang tua mampu menyekolahkan adik-adik. Dan dalam ketakutan, misalnya ya, ketakutan mati lampu, kita bergantung kepada orang tua. Kita takut, maka kita memanggil, "Mama, aku takut mati lampu." Nah, itu bergantung kepada orang tua. Nah, adik-adik, orang dewasa pun seperti mama dan papa bergantung kepada siapa? Tentu saja bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Mereka percaya ya bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan segala kebutuhan melalui setiap pekerjaan, sehingga adik-adik bisa makan, ada tersedia minuman, bisa sekolah, ada biaya untuk beli baju. Kalaupun sakit, adik-adik, kita bergantung juga kepada Tuhan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan berkenan sembuhkan kita. Jadi di dalam dunia ini kita hidup, kita harus bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Nah, itu pelajaran hari ini dari firman Tuhan-nya. Dalam masa-masa sekarang, mari kita bergantung kepada Tuhan. Dalam masa-masa sulit kita, mari kita bergantung kepada Tuhan. Kalau adik-adik kesulitan belajar, mari berdoa kepada Tuhan dan berusaha. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Ya, adik-adik harus ingat setiap hari berdoa dan baca firman Tuhan agar kita selalu dekat kepada Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan berikut ini. Ya, ikuti Kak Tri. Biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Lukas 18 ayat 16. Sekali lagi ya. Biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku. Lukas 18 ayat 16. Dihafalkan di rumah ya, sangat pendek saja. Itu adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Karena itu kita mau selalu datang kepada Tuhan, karena Tuhan sangat senang dan bersuka cita kalau anak-anak kecil datang kepadanya dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian bersama, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ikut
Kemanapun Tuhan berjalan, kita ikut seumur hidup kita. Karena kita mau setia kepada Tuhan, orang yang setia akan bersama Yesus berada di dalam kerajaan surga. Adik-adik semua, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akhiri sekolah minggu kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan memberikan firman kepada kami bahwa hidup kami harus bergantung kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk papa dan mama kami, adik kakak, seluruh keluarga kami yang berada di rumah. Kiranya pun Tuhan Engkau melindungi dan memberkati seluruh keluarga kami. Dan Tuhan sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati para dokter, para perawat yang sedang merawat pasien corona dan orang-orang yang sakit lainnya. Kiranya Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Dan biarlah Tuhan kami terus bergantung kepada Tuhan dalam keadaan yang sangat tidak menentu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berpisah, Kak Tri mengumumkan bahwa untuk kolekte sekolah minggu, adik-adik bisa setiap minggu memasukkannya ke dalam amplop dijadikan satu. Kalau sudah terkumpul nanti dan kita bisa sekolah minggu ke gereja seperti biasanya, maka kolekte yang adik-adik kumpulkan di dalam amplop itu bisa adik serahkan ke dalam kantong kolekte atau kotak kolekte ya. Jadi dikumpulkan saja dulu dan disimpan baik-baik di rumah. Nah, adik-adik, demikian sekolah minggu kita. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.